Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mahasiswa Institut Agama Islam Al-Qadir Jember atas nama Suci Firdaus dengan NIM 20210960110907. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang kepemimpinan yang dalam hal ini untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan yang langsung diempu oleh Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPDI. Langsung saja di sini definisi kepemimpinan. Jadi kepemimpinan diterjemahkan dari bahasa Inggris leadership dalam Ensiklopedia Umum 1993. Di sini diartikan sebagai hubungan yang erat antara seseorang dan kelompok manusia karena ada kepentingan yang sama seperti itu. Hubungan tersebut ditandai oleh tingkah laku yang tertuju dan juga terbimbing dari pimpinan dan yang dipimpin seperti itu. Di sini ada BAS 1990 mengatakan bahwasannya kepemimpinan di sini merupakan suatu interaksi antara anggota suatu kelompok sehingga pemimpin di sini merupakan agen pembaharu, agen perubahan, orang yang perilakunya akan lebih mempengaruhi orang lain daripada perilaku orang lain yang mempengaruhi mereka seperti itu. Dan juga kepemimpinan itu sendiri timbul ketika satu anggota kelompok mengubah motivasi kepentingan anggota lainnya dalam kelompok. Dengan demikian, yang dinyatakan bahwasannya akan terjadi kepemimpinan apabila di dalam situasi tertentu seseorang lebih menonjol dan dapat mempengaruhi perilaku orang lain, baik itu secara perorangan atau kelompok, sehingga dengan penuh kesadarannya orang-orang dapat mengikuti apa yang diinginkan pemimpin dalam mencapai tujuannya seperti itu. Kemudian di sini kepemimpinan pendidikan adalah suatu proses yang mempengaruhi ataupun mengkoordinasi dan juga menggerakkan perilaku orang lain serta melakukan suatu perubahan ke arah yang lebih positif dalam mengupayakan keberhasilan pendidikan. Di sini keterampilan kepemimpinan. Davis 1981 mengidentifikasikan 3 keterampilan kepemimpinan, yaitu yang pertama technical skill. Jadi di sini diperlukan pemimpin agar ia mampu mengawasi dan juga menilai pekerjaan sesuai dengan keahlian atau sesuatu yang digelutinya seperti itu. Kemudian yang kedua ada human skill, kemampuan dalam membangun relasi dan dapat bekerja sama dengan orang lain adalah kualifikasi yang dipersyaratkan seorang pemimpin baik itu dalam situasi formal maupun non-informal. Kemudian yang ketiga, conceptual skill. Jadi pemimpin yang disegani adalah pemimpin yang mampu memberi solusi yang tepat, yang timbul pemikirannya yang cerdas seperti itu. Kemudian di sini pemimpin juga perlu memiliki keterampilan kepemimpinan, yaitu keterampilan dalam memimpin, keterampilan dalam hubungan insani, keterampilan dalam proses kelompok, keterampilan dalam administrasi personil, dan juga keterampilan dalam menilai seperti itu. Di sini juga ada pendekatan kepemimpinan. Jadi pendekatan teori sifat pemimpin di sini yang pertama yaitu studi kepemimpinan yang mencoba untuk mengadakan identifikasi berbagai sifat para pemimpin, yakni dalam usaha menjawab pertanyaan Huan. Pendekatan teori ini lebih menekankan pada atribut pribadi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi dasar pemikiran dari teori itu yang menyebabkan keberhasilan seseorang itu ditentukan oleh sifat-sifat atau watak kepemimpinannya. Jadi
dilihat dari kualitas pribadi yang dimiliki oleh seseorang pemimpin. Pemimpin yang memiliki ciri kepemimpinan adalah seseorang yang memiliki kualitas diri yang baik, tercermin dari sifat-sifatnya, wataknya, seperti itu. Biasanya sifat ataupun watak di sini sangat diharapkan oleh anggotanya, karena pemimpin di sini yang dibutuhkan salah satunya yaitu dengan kecerdasannya, bijaknya, semangat, dan juga tanggung jawab, dan juga dapat dipercaya, seperti itu. Kemudian di sini ada Hick dan Gould menunjukkan ada 8 sifat kepemimpinan yang harus dimiliki pemimpin, yaitu bersikap adil, memiliki sugesti, mendukung tercapainya tujuan, kemudian katalisator, dan menciptakan rasa aman, sebagai wakil organisasi, sumber inspirasi, dan juga bersikap menghargai, seperti itu. Kemudian di sini yang kedua, pendekatan perilaku pemimpin, jadi behavior theory. Di sini studi kepemimpinan yang menekankan kepada berbagai perilaku pemimpin, yaitu untuk memberikan jawaban ataupun pertanyaan. Jadi pendekatan ini memandang bahwasannya kepemimpinan itu dapat dipelajari dari pola tingkah laku, bukan dari sifat-sifat pemimpin, karena sifat seseorang kadang itu menipu, kadang sifat seseorang itu menipu ya. Jadi penglihatannya sehingga sulit diidentifikasi secara pasti, seperti itu. Kemudian di sini bagaimana pemimpin itu berperilaku akan dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan. Jadi nilai-nilai dan pengalaman mereka, kekuatan dari pemimpin di sini menjelaskan bahwasannya perilaku pemimpin itu merupakan tindakan-tindakan yang spesifik seorang pemimpin dalam mengarahkan dan juga mengkoordinasi anggota kerjanya, sehingga kita itu dapat mempelajari sebagaimana yang dikatakan oleh Hoy dan Miskel bahwa perilaku kepemimpinan ini dapat dipelajari. Oleh karena itu, terjadi bahwa individu yang dilatih dalam perilaku kepemimpinan yang memadai akan mampu memimpin secara lebih efektif, menelaah perilaku kembali, seperti itu. Di sini ada fungsi kepemimpinan. Jadi, fungsi tugas itu memudahkan mengkoordinasikan usaha kelompok dan juga memilih, mendefinisikan, dan juga memecahkan masalah bersama. Fungsi sosial membantu kelompok berjalan lebih lancar. Seperti itu. Jadi, gaya kepemimpinan merupakan norma atau dapat juga diartikan sebagai pola perilaku dalam memperagakan kepemimpinannya. Di sini ada gaya kepemimpinan yang berorientasi tugas ingin pekerjaan selesai dengan memuaskan, tepat waktu, dan sempurna, sehingga ia betul-betul mengendalikan pegawainya agar konsisten dan juga serius dalam pekerjaannya. Kadang ada pemimpin tidak mau tahu dengan urusan pribadi karyawannya, seperti itu. Yang penting hasilnya seperti apa diserahkan kepada saya, seperti itu. Dan juga di sini ada gaya kepemimpinan yang berorientasi pada pegawai atau anggota organisasi yang melaksanakan kepemimpinannya dalam berupaya memberikan dorongan semangat, membimbing, dan juga mengarahkan secara empatik, dan memberikan kepercayaan kepada anggota untuk melaksanakan suatu pekerjaannya dengan karyanya sendiri, seperti itu. Jadi banyak ya macam-macamnya pemimpin. Jadi salah satunya seperti itu yang sudah dijelaskan barusan. Jadi semuanya kadang juga penting dilihat dari pemimpinnya. Jadi bagaimana anggotanya itu sesuai, itu juga tergantung dari pemimpinnya terlebih dahulu. Samanya saja diibaratkan dengan badan kita.
bagaimana kita melihat dari kepala seperti itu. Jadi kaki bakalan mengikuti kepalanya seperti itu. Jadi tidak mungkin kakinya jalan terlebih dahulu tapi kepalanya diam saja seperti itu, jadi tidak bisa. Jadi memang harus sama-sama untuk bisa mengondisikannya. Jadi itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.